paling sering digunakan oleh banyak peneliti-peneliti muda, terutama di Indonesia sendiri, itu ada namanya SPSS, dan saya harap semuanya sudah punya alat SPSS di laptop masing-masing, saya harap. Jadi kita bisa running sekaligus praktek cara pengolahan datanya. Kalau kita bicara pengolahan data, itu saya bisa jamin kalau ngolah data itu nggak pernah lewat dari 5 menit. Kalau hanya untuk ngolah data. Sebenarnya semenit sih sebenarnya kalau ngolah data. Yang lama itu adalah proses dalam mentabulasi data. Itu yang lama. Oke, coba pertama-tama saya bisa share screen. Ada yang sudah punya tabulasi data? Ada yang masih bingung apa itu tabulasi data? Ada yang sudah punya datanya? Belum? Belum ada? Belum ada, masih kosong? Masih kosong Data ya? angket, Pak. Data angket, benar sekali. Data angket dia seperti yang di Excel ya? Seperti hasil dari angket kan, Pak? Udah, Pak. Tapi itu data untuk jurnal. Iya, untuk jurnal itu kita mainkan saja, tidak apa-apa. Bentar ya, kita coba lihat. Kalau ini saya set kira-kira nampak enggak? Maklum ini notebook saya, notebook keluaran tahun 2010 kayaknya. 10 atau 12 ya, saya lupa. Kira-kira. Ini nampak enggak kira-kira? Nampak ya? Nampak, Pak. Nampak ya. Ini kalau nggak salah tabulasi data untuk banyak sekali. Berapa ini? 282. Untuk literasi pengelolaan keuangan pribadi, itu variabel X1 yang sepertinya. Kemudian ini literasi ekonomi syariah atau X2-nya ya, saya lupa tadi ini. Sama nggak kita ini punya? Literasi fintech syariah, X3-nya, terus Y-nya apa ya? Sama ya? Kalian punya juga seperti ini nggak? Fintech. Ada, Pak. Sama juga. Minat menggunakan produk fintech. Ini variabel Y semua ya? Atau variabel X-nya saya bingung, variabel X-nya yang mana? Atau kita coba buat baru aja boleh ya? Sebagai contoh sampel boleh ya, saya buat baru ya. Ini belum ada boleh edit loh ini. Boleh, Pak. Bentar ya, ini ada boleh editnya di mana ya? Oh ini. Mouse-nya mana mouse? Ini mouse. Ini boleh editing. Oke. Ini saya arahkan ke mouse-nya agak susah karena posisinya enggak. Oh bisa di sini. Di atas. Oke, kita anggap ini tabulasi baru kita. Mana sih? Oke, ini dia. Oke, misalnya judulnya apa ya? Boleh nggak ambil satu sampel? Siapa di sini gitu? Satu sampel judul kira-kira yang kita sampelkan. Atau ada anak bimbingan saya di sini, siapa namanya? Kayak kemudahan gitu, Pak, atau kepercayaan. Boleh, kepercayaan. Kepercayaan terhadap apa nih? Terhadap keputusan penggunaan seperti fintech syariah atau kris mungkin. Boleh. Kepercayaan, berarti di sini nanti jadi X. X1-nya. X2-nya apa kira-kira nanti? Ini sampel contoh saja. X2-nya mungkin seperti kemudahan ya, Pak? Nah, boleh kemudahan. Kemudahan. Jadi sini nanti jadi X. Kemudian terhadap edukasi minat. Atau pengetahuan, Pak, bisa. Atau ini X-nya berapa? X-nya 1, 2. Untuk sampel kita buat 2. Jadi sampel. Okay. Nanti kita setelah kita paham bagaimana pengoperasiannya, baru kita mainkan ini sebagai tugas. Pokoknya ini saya jamin ini ngolah data
Ini nggak sampai 2-3 menit. Yang repotnya di tabulasi data ini repotnya. Oke, di sini Ya, berarti minat ya, kita buat minat saja ya. minat bisa Pak, minat die. Di sini jadi Y. Ye. Kalau kita buat kuesioner, ada pernah buat kuesioner belum? Kuesioner itu kan contoh misalnya saya buat di sini ya, yang baru. Katakan ini untuk kuesioner X1. Apa tadi? Kuesioner X1 katakan kepercayaan. Oke, kepercayaan itu kan banyak indikatornya ya. Nggak usah kepercayaan, susah ngukur kepercayaan. Itu kan banyak indikatornya ya kan. Ada indikator 1, tuh mana sih indikator 1. Oke, ini yang pertama untuk indikator 1, kemudian indikator 2, dan seterusnya. Oke. Pada dasarnya para peneliti merekomendasikan ketika kita membuat kuesioner kan nanti kan di sini kan kepercayaan. Misalnya saya percaya kalau uang saya aman. Misalnya gitu ya, ini contoh ya, saya nggak tahu juga cara membuatnya gimana itu. Bukan. Nggak tahu bentuk kuesionernya untuk kepercayaan ini gimana. Oh ya, kepercayaan. Biasa berhubungan keamanan biasanya. Insurance, betul-betul. Uang saya aman dalam transaksi fintech misalnya. Dalam transaksi fintech. Fintech ini tulisannya ya. Oke. Itu di kata pertama misalnya tadi tentang insurance. Kurung insurance tulisannya gini, saya agak ragu ini. Kira-kira gitulah pokoknya. Nanti kurang lebihnya bisa lah ya diperbaiki. Oke. Kurang ini. Insert. Oke. Maka ini jadi dia X1.1. Indikator X1 bagian pertama. Nah, itu dia jatuhnya. Lalu bagaimana dengan X1.2? Nanti jatuhnya di sini bisa. Kalau misalnya kalian mau modelnya satu indikator 2 kuesioner, berarti sini jatuhnya 1.2. Tapi kalau misalnya kalian mau modelnya masing-masing satu indikator 1 kuesioner, berarti sini jatuhnya X1.2. Itu bisa. Apalagi misalnya kepercayaan biasanya berhubungan dengan kerahasiaan ya. Kerahasiaan data diri. Biasanya ya setahu saya ya. Kalau kita cerita kepercayaan, maka sini kita bisa buat misalnya saya percaya identitas saya tidak akan bocor. Oke. Terus di sini kan nanti jatuhnya yang dia STS ya, sangat tidak setuju ya kan, kemudian tidak setuju, kemudian pas ini ragu-ragu ya, setuju, kemudian sangat setuju. Ini contoh ya, misalnya untuk responden pertama dia menjawab saya percaya kalau uang saya aman dalam transaksi fintech, misalnya dia jawab oh saya sangat setuju, di checklistnya di sini checklist misalnya ada semua checklist ya di sini, checklist lah kita buat. Oke, berarti kita masuk kemari untuk responden pertama. Ini responden pertama, berarti sini tadi X1.1, X1.2 dan seterusnya. Dia menjawab apa tadi? Sangat setuju ya. Kalau di sini disimbolkan dia kan jatuhnya 1, 2, 3, 4, 5, kan itu kan? Berarti sini jawabannya 4. Nah, oke, kemudian untuk responden pertama dia menjawab, kuesioner kedua dia jawab ragu-ragu ya. Checklist. Checklistnya di bagian yang nomor 3, berarti sini kita masukkan
3 ya. Oke. Setelah itu ini ditotalkan, total sum ya, jangan lupa. Sum. Maka dapatlah inilah data untuk X1. Kita buat misalnya, nggak mau ya, bisa mau. 2, 3. Kita buat misalnya 35 responden. Oke, ini sambil mengerjakan yang lainnya ya. Sambil mengerjakan yang lainnya. Oh, tapi sudah kerja yang lainnya ya. Jadi nggak perlu lagi dikerjakan. Oke, kira-kira seperti ini sudah paham semua cara pengisian tabulasi data sudah ya. Oke, kalau sudah paham semua, ada nggak dikasih modul di dalam grup? Saya penasaran, saya belum lihat. Ini IX1-nya yang mana, Y-nya yang mana? Kira-kira ada yang tahu nggak? Ya, Pak Madi. Pak Andre, sudah masuk. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya dari tadi kesulitan masuk. Saya coba pakai handphone bisa. Setelah pakai handphone bisa, akhirnya pakai laptop bisa. Kayaknya tempat kami ada masalah jaringan ini. Iya, Oke, iya. ini pokoknya X1, X2, X3 ini yang di depan-depan nih sampai 4 tuh X4 Pak Madi. Yang ujungnya itu baru yang Y. Ini Y. Oke, siap. Ini Y. Baik. Jadi supaya gampang kita melihatnya maksudnya gitu. Mm-mm. Jadi X1, oke. Semuanya dibuat seperti ini ya, supaya nanti ketika kalian membaca atau melihat data gampang sih sebenarnya. Ya, jadi nama sheet-nya itu bisa diubah sesuai dengan nama variabelnya ya. Jadi gampang. Tapi memang begini Pak Madi, tadi saya sampaikan malam ini nggak mungkin kita pelajari semua. Jadi kita kasih teaser, malam ini kita kasih teaser. Artinya nanti akan ada materi khusus terkait bikin kuesioner. Nah gitu ya. Karena malam hari ini nggak mungkin apa namanya itu langsung semua. Ya, kalau Pak Madi ngajarinya tuh 1 semester, 1 semester ya, nggak mungkin 1 malam. Jadi mungkin ya teman-teman ya, tadi Pak Madi sudah kasih teasernya yang begitu menggoda. Nah, jadi memang selalu diawali dengan kita bikin kuesioner dulu, gitu ya. Cara paling gampang kuesioner itu adalah melihat kuesioner yang sudah jadi dalam penelitian orang. Karena itu sudah teruji ya, sudah diuji di tempat lain, dan itu bisa dilihat dan bisa dimodifikasi lah sesuai dengan kondisi kita. Nah jadi teman-teman kita anggap kan kemarin sudah ada literatur review ya, sudah ada literatur review, walaupun teman-teman sudah beralih ke dosen masing-masing, nggak apa-apa, tapi nanti dengan Pak Madi dan saya ini kita lanjut ya, nanti kita lanjut. Sudah ada literatur review, artinya teman-teman sudah lihat ya, kira-kira kalau dikuantitatifkan penelitian yang kemarin itu sudah tahu ya, kira-kira mana variabel yang bisa dipilih sebagai variabel X-nya. Kalau dia sederhana ya 1 kan gitu ya. Kalau dia lebih dari 2 ya ada berganda. Nah, gitu ya. Nah, nanti ini tekniknya akan kita ajari nih, teknik bikin olah data. Ini masih bukan olah data ya. Ini masih teknik nyusun datanya dulu dari hasil kuesioner, data mentah. Jadi selalu proses itu kita mulai dari bikin kuesioner. Cara paling gampang bikin kuesioner adalah melihat skripsi atau penelitian yang sudah selesai, kita modifikasi, kita ambil. Misalnya variabelnya ada yang sama nih, X1 kita ambil dari Sofyan, X2 kita ambil dari Budi, X3 kita ambil dari Wati, X4 kita ambil dari Badu, lalu kita gabung jadi penelitian kita, karena ini belum ada yang buat kombinasi dari penelitian ini, baru kita yang buat gitu kan. Nah tinggal kita ambil aja kuesioner yang mereka ambil tadi, nah kemudian setelah dibagi, inilah contohnya. Ini dengan 5 skala ya, kadang-kadang Pak Madi waktu di kelas tuh ngajari, bisa 5, bisa 4. Ya, kalau 5 itu ada ragu-ragu di tengah.
Tapi kalau misalnya kita mau yang pasti, kalau mau ya mau, kalau enggak ya enggak. Nah, dia dihilangkan ragu-ragunya. Jadi langsung positif negatif berhadapan-hadapan. Tidak ada celah ragu-ragu, itu tergantung kalian lah. Mau pakai yang 5 skala Likert atau yang 4. Kalau ini contohnya pakai yang 5. Ya, pakai yang 5 skala. Dan ini real ini ya. Kuesioner ini kuesioner yang real, yang memang di-share kepada mahasiswa. Lalu mereka jawab, inilah dia hasilnya. Ada yang 5, berarti 5 itu berarti sangat setuju. Kalau 3, ini berarti dia, kalau di kuesioner saya, tidak saya bikin ragu-ragu, tapi saya bikin cukup setuju. Karena saya mau memaksa, jangan ada mahasiswa yang netral, yang bingung. Ya mending dia positif, positif, negatif, negatif. Nah gitu kan, kalau dia positif, ya isolasi mandiri. Ya, kalau dia negatif, boleh jalan-jalan. Nah gitu ya. Nah, jadi ini Pak Madi nanti kita ajari tekniknya, bagaimana mereka membuat, terutama kalau kuesioner ini bisa pakai Google Form ya Pak Madi ya. Bisa. Nah, pakai Google Form itu cara yang paling gampang. Pakai Google Form, nanti di-share linknya. Ada nggak yang pernah ngisi kuesioner dari, ada nggak pernah merasa dapat? Ada Pak. Ada ya, Wirda ya. Ya, karena semester ini saya rajin menugaskan mahasiswa untuk ngisi kuesioner ya. Ya paling tidak untuk cadangan ya, untuk cadangan sama saya sambil ngajari mahasiswa S2 dan S3 ya. Nanti kami aja. So Excel-nya ini pun bisa dari Google Form itu bisa langsung kita download tanpa perlu kita bikin manual kayak gini. Ya, paling tinggal dirapihkan kayak punya Pak Madi ini, rapih dia, ada nama variabelnya, kemudian ada butir pertanyaannya, dan ini nanti ketika dimasukkan dalam SPSS udah tidak membingungkan. Nah, gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi malam hari ini itu kita skip. Kita skip teknik buat kuesioner, kita skip teknik menyebar kuesioner dengan Google Form karena nggak akan mungkin, ya kan, dalam satu malam bisa ada candi dengan 1000 patung kan gitu ya. Itu kita skip nanti, tapi nanti kita janji akan ketemu di situ. Tapi prinsipnya adik-adik, ya mungkin Pak Madi menyampaikan bahwa malam hari ini kita akan coba langsung praktek olah data ya Pak Madi ya. Nah, olah data dengan SPSS. Oke, gimana Pak Madi? Oke, sip. Lanjut ya Pak, atau gimana? Terserah. Itu ada Excel apa namanya itu PowerPoint yang tadi mungkin bisa kita share dulu ya. Boleh PowerPoint yang tadi. Biar ada pemahaman sebentar. Oke. Oke ya. Ini saya atau Pak Madi nih? Pak Andre aja, Pak Andre. Oke, boleh. Nanti pas prakteknya Pak Madi ya. Nah, oke, ini duet maut ini ya, Pak Andri dengan Pak Madi. Malam hari ini kita coba 2. Bagaimana kita menyusun artikel jurnal kuantitatif pakai regresi sederhana dengan berganda. Nanti kalau ini sudah paham, kita pakai jalur yang satu lagi, yang pakai analisis jalur ya. Tapi prinsipnya adik-adik, ini sebetulnya ini model penelitian paling gampang. Jadi kalau ada yang bilang lebih mudah kualitatif itu salah itu, Dek. Jadi yang paling gampang itu sebetulnya yang kayak gini, cepat, seminggu bisa kelar hasilnya, gitu ya. Nah, jadi bagi yang belum pernah masih kebingungan, gimana sih Pak penelitian yang apa itu, yang kuantitatif itu yang paling sederhana. Pokoknya kalau X-nya 1, Y-nya 1 tuh sederhana, nah, gitu ya. Ada saya kasih tugas ya teman-teman ya. Ada saya kasih tugas terkait variabel-variabel ya, faktor-faktor yang mempengaruhi gitu kan. Nah saya akan coba cari ya. Kemarin ada yang sudah ngumpul ke saya. Kita akan lihat ya. Kita akan lihat seperti apa tugas yang sudah diberikan yang bersangkutan. Tapi nanti deh, karena nyarinya susah. Oke ya, nanti aja. Oke, kita mulai dari sini aja lah. Oke, anggaplah dapat tadi tuh
literasi. Literasi itu Pak mempengaruhi minat orang untuk menggunakan uang elektronik, misalnya gitu kan. Jadi semakin orang memahami bagaimana dia mengelola keuangannya, gitu ya, maka dia akan lebih mudah menggunakan dan lebih mudah berminat menggunakan uang elektronik, ya. Ya, kemudahannya, ya, praktisnya, tidak perlu pakai uang-uang receh, ya. Dia tinggal pakai dompet elektronik, semua sudah bisa dilakukan, nah gitu ya. Nah ini simple deh. Nah, pendapatan boleh, nah gitu ya, pilih salah satu. Apakah dia mempengaruhi Y sebagai variabel terikat? Nanti ada istilahnya dependent, ada independent, ya. Nanti di SPSS kebetulan pakai bahasa Inggris dia. Kalau nggak dependent ya independent, ya. Nah, apa yang mau dibuktikan? Ya hipotesisnya aja. Ya, apakah kalau dia nanti hipotesisnya tidak diterima, oh berarti tidak terdapat. Berarti literasi tidak mempengaruhi minat. Berarti pengetahuan tidak mempengaruhi minat, motivasi tidak mempengaruhi minat, ya, pendapatan tidak mempengaruhi minat. Nah, kalau nanti ternyata diterima, maka terdapat pengaruh hipotesis alternatifnya. Nah, kita cepat-cepat aja karena kalian sudah belajar ini kan. Nah, teknik pengumpulan datanya ini nanti kita ajari bagaimana menyusun kuesioner dan menyebarkannya dengan bantuan Google Form. Ya, termasuk ya kalau kalian mau lebih dalam lagi tambah wawancara. Saya biasanya menambah wawancara supaya nanti ada tabel frekuensi jawaban, lalu di bawahnya itu saya jelaskan lagi berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan sejumlah responden, saya mendapat penjelasan kenapa jawabannya mayoritas setuju. Nah, gitu kan? Nah, itu menarik itu. Nanti editor jurnal akan suka yang seperti itu. Nah, jadi namanya mix method ya, bukan kuantitatif ya. Kuantitatif dengan kualitatif digabung jadinya kuantitatif. Nanti orangnya batuk-batuk ya. Itu kita sebut dengan mix method. Kita kuantitatif dulu, ternyata mayoritas jawabannya setuju. Misalnya kan, 70% menyatakan setuju. Nah, yang setuju ini kemudian kita dalami. Nah, apa yang melatar belakangnya dijawab setuju. Nah, itu yang kita sampaikan di wawancara mendalam. Nah, kalau bisa, dua teknik ini bagus supaya jurnal kita lebih bisa diterima oleh editor. Nah, lalu biasanya nanti ya kalau kita mau cari responden ya, populasi dan sampel kalau dia di kuantitatif, kalau populasinya kurang dari 100 ambillah total sampling, ambil semuanya. Ya. Tapi kalau lebih dari 100 boleh 20 sampai 35%. Boleh 30 sampai 35% dan boleh juga pakai rumus, biasanya pakai rumus Slovin ya yang paling mudah. Ya, tapi kalau persentase saja sebetulnya menurut Ari Kunto itu masih boleh ya. Nah, nanti ada teknik pengumpulan data, tadi sudah saya sampaikan bisa pakai Google Form. Kita siapkan kuesioner ya, kalau memang mendukung hasil, kalau perlu ada wawancara. Nah, lalu ini dia. Kalau yang sederhana cuman ini aja deh yang nanti mau ditampilkan ya. Uji validitas dengan korelasi produk momennya seperti apa. Reliabilitas dengan rumus alfa Cronbach seperti apa. Dan kadang-kadang ini kalau di jurnal malah tidak perlu ditampilkan. Gitu loh. Kadang-kadang di jurnal malah tidak perlu ditampilkan. Ya, tapi supaya lebih meyakinkan nggak apa-apa lah ditampilkan. Termasuk nanti uji prasyarat, uji normalitas dan uji homogenitas. Cuma dua kalau di kuantitatif ya. Sebetulnya ada lagi yang lain. Cuma kadang-kadang di jurnal tidak perlu sedetail itu. Nah, termasuk nih regresi linear sederhananya, uji T-nya, ya nanti bisa dilihat gitu ya. Nah, baik. Untuk yang berganda itu tinggal nambah variabel aja, gitu ya. Jadi kalau dia variabelnya 2, di atas 2, itu sudah kita sebut dengan berganda. Kalau dia banyak sekali namanya udah ganda kembang ya, ya karena sudah nambah dia. Oke ya. Nah nanti ya ini dia. Biasanya yang kita lakukan adalah sama dengan yang sederhana tadi. Caranya sama, cuma beda uji prasyaratnya aja nanti. Ya asumsi klasiknya nanti biasanya lebih banyak ya.
Kalau di data time series, ini ada ditulis di itu uji-ujinya, ada 4 ya. Nanti bisa ini sekali run bisa dapat semua nih kalau pakai SPSS ya, semua bisa dapat. Nah, ini dia langkah-langkahnya ada, nanti kita ajari tekniknya seperti apa gitu ya, langkah-langkahnya. Ya, tinggal nanti cara bacanya, Dek. Nah, kami dengan Pak Madi itu sudah ada bikin template. Nah, setelah ini nanti kita akan share template-nya ke adik-adik, tapi ini kita memperkenalkan dulu. Jadi nanti cara membaca hasil ini nanti ada ininya, ada rumusnya. Ya, uji normalitas seperti yang misalnya begini ya, kalau nanti hasilnya seperti ini, nah berarti ini datanya normal ini, karena dia berada di sekitar garis ini. Nah, gitu ya. Ini yang sudah ada hasilnya. Nah, kalau multikoliniaritas juga ada nih rumusnya. Yang penting dia di antara itu. Ini ya, ini datanya. Ini kok cepet kali. Ya, ini. Nah, ini dilihat ya. Angka ini nih. Dia harus lebih besar dari 0,100 tapi lebih kecil dari 10 misalnya kan. Nah, hasilnya kita tengok ini di tabel ini. Ini kan dia nih, ini lebih kecil dari 10 tapi lebih besar dari 0,100 semua ini. Nah, gini ya. Nah, ini cara bacanya nanti kami ajari. Ya, tapi ini sekedar teaser memperkenalkan dulu. Nanti cara bacanya nanti kami ajari, cara nyarinya nanti kita ajari. Ya. Tapi inilah begitu mudahnya kita melihat melihat penelitian kuantitatif ini karena sudah ada dibikin rumus-rumusnya, cara membacanya. Nah, gitu ya. Nah, ini misalnya nih kalau dia berada di sekitar atas dan bawah 0 ini, berarti tadi asumsi heteroskedasitisitas ini. Nih ya, bisa dilihat ya. Nah, jadi ya termasuk nanti uji DW-nya autokorelasi. Dia berada di antara DU sampai dengan 4DU ya. Nah, ini kalau dari hasil yang tadi itu ini dapatlah dia di 1,877. Berarti dia di bawah 2,2,099 tapi di atas 1,7 berarti dia tidak ada gejala autokorelasi. Nah, yang gini-gini nanti diajari. Karena ini nanti lihatnya di sini ya. Nanti ada hasil-hasil seperti ini. Nanti kita ajari gitu ya. Termasuk nanti lihat hasil output uji T, gitu kan? Nanti dilihat koefisiennya, hasilnya nanti seperti apa, ya. Dari hasil uji T ini nanti bisa dilihat persamaan linearnya seperti apa. Nanti kami ajari nih, ini konstannya ngambil dari mana, X1-nya dapat dari mana, X2-nya dapat dari mana, X3-nya dapat dari mana, termasuk nanti interpretasinya, apa maksudnya ini? Ini nampakkan positif semua nih ya. Berarti ini ada pengaruh secara positif, apakah signifikan atau tidak nanti kita lihat. Nah, gitu ya. Lalu ini cerita soal pengaruh atau tidak. Kalau dia kurang dari 0,05 berarti dia berpengaruh. Kalau dia tapi ternyata hasilnya lihat ini. Yang nih betanya ya nih. Ada yang kurang dari yang cuma 2 yang di atas ini 0,05 ya. Nanti bisa dilihat di situ ya. Oke, hasil uji nanti diajari cara membacanya. Lalu nanti ada uji F nih, kalau dia ini ya signifikannya 0, berarti ini signifikan ini F-nya. Nanti diajari ya, menurut katanya kalau dia lebih kecil dari 0,05 maka artinya secara simultan berpengaruh. Ini lihat hasilnya lebih kecil ya, karena 0,000 itu lebih kecil daripada 0,05. Nanti diajari caranya. Ya, termasuk nanti melihat yang terakhir berapa persen pengaruh X baik secara parsial maupun simultan terhadap Y. Nanti dilihat adjusted R square-nya di hasilnya itu. Nih. Ya, adjusted R square-nya nih 0,788. Nanti cara nulisnya dipersentasikan dia 78,8% variabel yang dipilih mampu menjelaskan Y-nya. Sedangkan sisanya ada 32,2%
dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Nah ini Dek nanti bisa kita tuangkan ke dalam template, gitu ya. Yang penting adik-adik ini dapat aja template, ada template-nya. Nanti kami kasih template-nya. Ya, template-nya itu nih saya kasih contoh. Ini template. Nah ini. Kita coba yang sederhana kan, template yang sederhana. Biasanya nih yang kita ajarkan malam ini kita mulai dari hasil. Ini kita mulai dari hasil. Nah, ini hasilnya tadi. Nanti kalau kita pakai Google Form, ini nanti bisa dapat ini. Bisa dapat ya, nanti secara otomatis dikasih pie chart-nya pun di Google Form itu. Persentasenya segala macam tinggal kita alihkan kemari. Ya, jadi tugas kita setelah keluar hasil SPSS, tugas kita tinggal masukkan kemari aja ini. Kalau kita sudah punya template-nya. Ya, saya dengan Pak Madi sudah ada bikin template-nya. Habis praktik malam ini nanti kita janjian kapan lagi untuk praktik memasukkan ke template itu Pak Madi ya. Nah, baru ini data deskriptif. Ya, masih data deskriptif ya. Ini bisa didapat di Google Form aja udah dapat sebetulnya ini. Google Form ya. Nah, baru nanti tadi ya, biasanya kalau dia regresi sederhana aja ya uji normal walaupun nanti kalau nggak ada pun nggak apa-apa ini kalau di jurnal, tapi supaya memastikan bahwa betul Anda melakukan penelitian ya ada lebih baik ya. Nah, gitu ya. Nah, ini tabulasi frekuensi di Google Form ini hadir, bisa dapat ini Google Form-nya, persentasenya. Nah, ini yang saya bilang tadi wawancara mendalamnya. Habis mereka jawab, beberapa responden itu kita kumpulin, lalu kita bikin tanya jawab. Kira-kira kenapa kok jawabannya gini? Nah, lalu dikumpul-kumpul dari sekian orang dapat 10 poin. Nah, nanti saya urai lagi tuh, itu kan poin-poin, tapi nanti penjelasan nggak dalam bentuk poin, tapi deskriptif. Nah, ini lagi kan dalam dapat dari sekian poin ini dapat saya jelaskan, ini yang udah saya deskripsikan. Ini contoh ya, contoh. Nah, lalu hasil ujinya tadi, hasil uji T-nya, tinggal masukkan di sini aja nih. Nah, nih. Ininya nanti bisa sama kata-katanya dengan yang lain. Ini tinggal dilihat aja berdasarkan hasilnya. Ini Y sama dengan konstannya ini kan itu tambah 0,690 sebagai X-nya, ini dia. Baru ada penjelasannya. Artinya apa? Ini dibacanya ya, bahwa ketika variabel independen yaitu bernilai 1 maka akan ini dia. Nah, jadi ini template. Ini bisa kalian dapatkan di artikel atau jurnal yang sudah terbit. Ya, bisa di copy paste, tinggal ganti angka-angkanya. Jadi jurnal kalian itu. Nah, gitu ya. Supaya jangan sama dengan template kami ya. Nah, lalu ini koefisien variabel didapatkan 0, bernilai positif. Hal jika mengalihkan yang satu-satuan, maka kenaikan minat menggunakan nilai sebesar 0,690. Koefisien regresi bernilai positif berarti pada terjadi hubungan positif antara literasi dengan intensi menggunakan LKBB. Dengan demikian dapat bahwa semakin tinggi literasi generasi muda, maka akan menaikkan minat menggunakan produk LKBB sebesar 0,690. Ini template yang sebetulnya kalian bisa ganti-ganti variabelnya, gitu loh. Tapi bahasanya bisa ini saja, gitu. Jadi tinggal variasi apanya aja nanti variasi. Nah, termasuk nih kan hasil uji T, ditengok sekian persen signifikan karena dia signifikannya sebesar 0,00 lebih kecil daripada 0,05. Lalu ada uji R-square tadi ya, seberapa persen variabel X-nya mampu menjelaskan variabel Y-nya. Memang kecil lah, namanya cuma satu variabel ya, 0,469, berarti 46,9. Sisanya 53,1% diteliti dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, ini nanti setelah tahap malam hari ini kalian praktik SPSS, nanti cara memasukkannya ke dalam template. Kalau nggak bisa malam ini kita lanjut di pertemuan akan datang ya Pak Madi ya. Nah, jadi kami mulai dulu bagaimana nanti ngolah datanya. Setelah jadi datanya, memasukkan dalam artikel jurnal tuh gimana Pak? Kan gitu ya. Nah, jadi kami mengajarkan kepada kalian, mulailah
nanti pinjam template kami, nanti kalian masukkan di template itu. Setelah itu baru nanti kita bicarakan tindak lanjutnya seperti apa. Gitu. Oke, saya kembalikan ke Pak Madi. Baik, terima kasih Pak Andre. Oke, luar biasa tadi pengantar dari Pak Andre ya, sedikit tentang bagaimana caranya nanti atau mudahnya membuat penelitian kuantitatif ya. Oke, untuk menghemat waktu karena sudah jam malam, kita langsung saja. Mana tadi saya screen-nya ya? Di mana saya screen? Oh, ini dia. Sampai di sini. Ini dia. Oke, saya harap nanti semua model seperti ini supaya kalau mau model seperti ini nggak masalah sih selama kalian bisa memahami. Nah, nanti kalau saya cenderung biasanya kalau membuat model tabulasi data, saya buat seperti ini supaya gampang membacanya dan gampang untuk saya melihat kira-kira angket mana nanti yang dia bermasalah. Karena nanti kan mau diuji validitas dan reliabilitasnya terlebih dahulu. Oke, saya harap semua sudah punya SPSS dan sudah ready untuk dibuka ya. Kita mulai. Saya kalau nggak salah sudah buka SPSS-nya tadi. Yang mana ya? Oh ini. Output. Ini file latihannya sudah mahasiswa sudah dapat. Sudah tadi informasinya? Oh sudah ya. Oke. Oke, saya lanjut. SPSS sudah ada semua ya. Tadi saya sudah konfirmasi apakah sudah ada semua atau belum. Insya Allah sudah ada ya. Oke, SPSS bentuknya masih kosong seperti ini. Untuk pertama kali kita belum beralih Pak Madi. Masih yang Excel yang di layar. Oh iya. Gimana supaya dia bisa ngerekam? Mungkin ditutup dulu share screen-nya, baru diulang masuk ke SPSS-nya Pak Madi. Karena datanya masih di ini Pak. Iya di Excel kan. Iya. Mending yang tampilnya yang SPSS, gitu. Baru nanti pas Pak Madi ngopi ke situ, kita bisa lihat. Dia nggak nangkap semua ya. Enggak, jadi yang Oke, tabel data ini sudah nampak ya Pak Andre ya SPSS. Berarti tadi data yang di Excel tadi, Excel ini tinggal di copy saja. Gampang sih, nggak copy karena data sudah ada, maka sangat mudah sekali sebenarnya. Kemudian tinggal ditaruh di mana tadi? Sini. Di variable view apa data view. Pastikan. Ini antara dua nih tandanya. Oh iya loading. Nah, kalau pakai AK sudah masuk dia. Oke, kemudian ini di bagian data view kan di SPSS dia ada dua bagian ya, satu data view, satu variable view. Data view tempat untuk memasukkan data-data dari tabulasi data tadi, kemudian tempat untuk mengeditnya itu di variable view. Contoh misalnya tadi seperti yang saya buat di sini untuk kuesioner pertama, kuesioner X1 bagian pertama. Oke, kuesioner X1 bagian kedua, kuesioner X1 bagian ketiga, kuesioner X1 bagian keempat, kuesioner X1 bagian kelima, dan inilah data untuk X1-nya. Oke ya, bisa semua ya, bisa mengikuti ya. Atau masih ada yang nyangkut? Saya khawatirnya saya terlalu cepat ini masalahnya. Oke, sudah? Oke, semua sudah. Berikutnya, langsung saja ya, kita mulai dari X1-nya dulu ya, nanti X2, X3, dan 4-nya gampang. Kita masuk ke analyze, untuk kita melakukan uji validitas dulu. Jadi dia harus divalidasi kebenaran datanya. Oke, yang mana saya lupa ini. Scale. Kan, ini dia. Nampak atau masih ada yang mau? Ini paling enak kalau ada punya buku SPSS ini. Jadi yang tertinggal bisa mengikuti.
Udah ya? Oke ya. Oke, variat. Yang dimasukkan, coba masukkan semua. Masukkan saja semua. Nggak masalah. Sudah? Sambil menunggu. Ya, kalau sudah maka oke katanya. Oke, cara bacanya gampang. Ini ada dua cara baca. Pertama, dia membandingkan dengan R tabel. Kedua, dia melihat nilai signifikansinya. Biasanya kriterianya, kalau dia di bawah 0,05, yang ini ya nilai signifikansinya. Insya Allah nampak ya. Nampak ya. Saya nggak nampak nih, ketutup kamera. Oke, ini yang saya tunjukkan dengan mouse ini adalah nilai signifikansinya. Kemudian percent correlation-nya ini Pak, nggak ada, Pak. Iya itu. ada. Pak, masih Ini, loading, Pak. Nggak ada gambarnya, Pak. oh, di saya loading ya. Oh, di output ya. Iya, Oke. Pak, masih di share screen-nya belum ada, Pak, output-nya. Oh, ini. Sudah nampak? Sudah? Sudah, Pak. Pak, Oke, ini dia. Ini hasil untuk variabel X1-nya. Biasanya dilihat di bagian sisi kanan ini, perhatikan. Ada dua hal yang digunakan untuk melihat apakah kira-kira datanya valid atau tidak. Itu pertama dibandingkan antara nilai percent correlate dengan nilai R-nya. Itu biasa R tabel. Kalau kalian punya buku saya, di situ biasa ada tuh tabel R-nya. Tinggal dilihat saja bagaimana cara baca, sudah ada juga di situ. Kalau tidak punya, maka cara kedua dengan cara membandingkan nilai signifikansinya, yang ini, dibandingkan dengan nilai apa ya, persentase dari, kalau misalnya kita biasa pakai 5% atau 0,05. Kalau dia di bawah 0,05 maka dia signifikan, yang artinya dia valid. Kalau dia di atas 0,05 maka dia tidak valid. Oke, sampai sejauh ini tidak ada yang di atas 0,05 ya. Ini 0,00, 0,00, 0,00. Dan juga, oke, yang pertama aman. Kita lanjut yang kedua. Saya balik ke Excel yang kedua. Oke, ini Excel kedua ya. Nampak ya Excel kedua ya. Excel kedua sama seperti tadi. Kopikan. Lalu ke data. Data view. Letak di sebelahnya. Pastikan. Loading. Loading kan? Atau karena laptop saya agak jadul, jadi saya agak ragu nih. Oke. Nah, ini dia. Ini untuk X2-nya. Oke, kita mainkan X21. X22. 23. X24. Kok X26? X2 ini. Prosesnya sama seperti tadi ya, di analyze. Ini nampak ya, share screen-nya nampak ya. Kalau kira-kira nggak nampak share screen-nya, kabarin ya. Oke, share screen di sini masih. Analyze. Kita cari yang paling gampang saja. Ini keluarkan semua. Masukkan. Oke, kan. Oke, ini hasil yang kedua. Hasil yang kedua. Oke, hasil kedua aman. Hasil kedua bentar ya. Kita lihat hasil keduanya. Oke, ini hasil yang keduanya. Nampak ya. X2.1 aman. X2.2 aman. X2.3 aman. X2.4 aman. X2.5 aman. Dan nilai X-nya oke, aman semua. Kita lanjut sampai dengan
X4 ya, apa dengan variabelnya ya? Mana tadi misalnya? Oke, ini X2 oke. Kita lanjut X3. Copy paste. Ke SPSS-nya. Data view. Pastikan. Ke variable view. Diedit lagi. X3 untuk variable X3-nya. X3. Analyze. Relate. Variate. Buang. Oke. Lanjut ke hasil output-nya. Untuk X3. X3 0,00,00,00. X3-nya aman. Bagus datanya. Berikutnya X4. Ini sambil mengerjakan ya semuanya ya. Dan saya harap tidak ada yang tertinggal nanti ya. Data view. Atau X4. Terus. Oke, ini X4-nya. Variable independen yang terakhir. 1, 2, 3, 4, X45, dan X4. Analyze. Lihat. Dibuang. Oke. Hasilnya X4 X4 0 0 0 0 0. Oke, X4 aman. Berarti tinggal terakhir adalah variabel Y-nya. Oke, variabel Y. Data view. Paste. Variable view. Ini untuk yes 1 karena ini cuma satu saja dibuat untuk memudahkan saja sebenarnya. 1 3 yes 1 4. Oke. yes 1 5 6 dan Y. Langsung saja analyze. Kalian divariat, buang semua. Oke. Untuk variabelnya, oke, variabelnya oke ya, aman semua. Oke, ini untuk validitas aman semua, artinya kita untuk asumsi belum asumsi ya, untuk tahapan pertama kita selesai. Sampai di sini ada kira-kira yang mau ditanyakan? Ada Pak Madi, itu di chat ada yang nanya. Oh, nggak nampak. Saya mau cepat tadi. Data belum dikirim. Apa nih data belum dikirim? Itu sudah dikirim.
Udah saya kirim ke situ Pak Madi, nggak apa-apa. Pak Madi lanjut. Udah saya kirim ke grup ya bagi yang belum dapat filenya. Itu sudah tinggal di download aja datanya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang sudah sampai di sini sampai pada Mau nanya Pak, apa? mau nanya, izin Pak. Nah, Yang untuk kalau misalnya kan kita nginput data nih, kan itu kan per variabel. Saya mau nanya, itu nanti dia di bagian ini Pak, di bagian variabel view, untuk di bagian ini kan pertanyaan kan sekali lihat, itu nanti ada nggak dibuat values-nya itu kayak misalnya datanya itu Pak, misalnya kayak data 1 sangat tidak setuju, itu ditambah tahu nggak Pak di situnya, di values-nya itu? di values yang mana ya? Saya kurang paham maksudnya. Yang values ini Pak, misalnya kan X1.1 gitu kan, kita buat kayak misalnya 1 sama dengan sangat tidak setuju gitu, 2 tidak setuju gitu, itu wajib dibuat nggak Pak, kalau misalnya kita datanya dari hasil kuesioner? Di tabulasi data tidak perlu, karena kan sudah kita bilang kan di dalam, kalau dia skripsi ya, skripsi kan dia sudah dijelaskan di awal dia kan, untuk setuju itu apa dia simbolnya kan gitu ya kan. Nah kalau dia jurnal itu sudah istilahnya bahasa umum gitu. Orang-orang tidak perlu lagi mengecek apa kira-kira ini 4, apa kira-kira 5. Mereka biasa sudah paham semua bahwa itu 1 itu rata-rata kodratnya itu untuk pernyataan sangat tidak setuju biasanya. Gitu. Ya Berarti mungkin nggak harus begini. buat ya Pak? Ya Sufi mungkin begini. Kalau datanya dari SPSS langsung di SPSS itu bisa dibikin. Jadi kalau itu yang perlu ada labelnya. Tapi karena datanya kita ambil dari Excel, sudah otomatis tadi kan dibikin Pak Madi kan. Kalau setuju 1, sangat tidak setuju tadi 1, tidak setuju 2. Jadi dia di Excel sudah dibuat. Begitu dia dipindahkan ke SPSS, proses itu sudah dilalui tadi di Excel. Nah, jadi pilihannya gini, adik-adik ini mau bikin data, mau langsung ke SPSS, atau melalui Excel. Kalau kami ngajari mending ke Excel aja dulu, karena Excel itu lebih mudah untuk kita edit-edit. Nah, gitu kan? Tadi kan Pak Madi udah bilang ya, jadi kalau ada yang nanti bermasalah kuesionernya, bisa langsung diamankan di tempat kalau pakai Excel. Tapi kalau SPSS memang kadang-kadang kita nggak familiar nih kan. Nih, mahasiswa nih, nengoknya aja udah pusing. Nah, jadi kita awali dari Excel. Jadi pertanyaan Sufiati tadi, di mana Pak label kalau 1 itu berarti sangat tidak setuju, 2 itu tidak setuju, itu tadi. Waktu kita nginput data awal. Karena kita nginputnya pakai Excel, itu sudah di situ. Begitu masuk SPSS, dia sudah hasil akumulasi dari jawaban responden. Kita sudah masuk tahap 2. Nah, gitu ya. Jadi ini kita kombinasi ya Pak Madi ya. Tahap 1 tadi bisa di SPSS, Dik. Cuman repot nanti Bang editnya. Oh gitu Pak, berarti nggak apa-apa ya Pak. Terus Pak, saya mau nanya, untuk di bagian variable view ini kan ada bagian leisure ya, tunggu Pak, di leisure. Nah, saya mau nanya, saya biasanya untuk ngolah data di X1 totalnya itu saya buat skala gitu Pak. Itu harus apa enggak Pak? Karena saya biasanya sih kalau di X1 total, pokoknya total itu saya buat skalanya, tapi di bagian yang lain nominal gitu. Itu ada pengaruhnya enggak Pak gitu? Biasanya mana dia? Kalau saya. Biasanya kalau di SPSS yang dulu ya, untuk pertama kali keluar, itu dia memang harus dibuat. Kenapa? Karena untuk mempermudah SPSS nanti untuk mengolah datanya gitu. Nah, di terbaru ini biasanya untuk measurenya itu yang ini itu sudah otomatis. Jadi SPSS sudah mengenali bentuk datanya. Oh, ini data nominal ya gitu. Makanya saya kalau ini biasanya kalau dia otomatis punya. Kalau misalnya dia scale, saya sarankan memang dia bisa boleh sih sebenarnya, tapi ada yang berpendapat bagusnya untuk measure itu dihomogenkan ya, dan samakan saja gitu. Walaupun sebenarnya gitu. tidak sih. Sekarang model seperti Kemarin itu.
kemarin karena saya lihat juga ada tutorial YouTube kan, jadi selama saya untuk ngolah data, saya buatnya yang untuk di total, saya buatnya itu ini Pak, skala itu. Kirain ada kayak berpengaruh atau enggak gitu Pak. Berarti nggak ada masalah kan Pak, kalau salah semuanya nominal, nggak harus diganti-ganti Pak, nggak ada masalah kan Pak. Nggak masalah. Memang Oke, baik sebenarnya Pak. data nominal sebenarnya. Oke, Pak. Terima kasih Pak. Itu gimana ya? Oke, apakah sudah sampai di seperti saya? Udah lewat semua ya? Di validitas udah oke semua berarti ya? Oke, kalau sudah oke, kita lanjut ke bagian kedua, itu uji reliabilitas atau bahasa Indonesianya orang bilang uji kehandalan. Uji kehandalan itu, kalau saya nggak lupa, karena saya orang keuangan, jadi pakai validitas dan reliabilitas itu saya jarang pakai. Scale reliability. Oke, kalau sudah, kita mainkan di sini. Insert. Oke. Ini tidak perlu, saya rasa tidak masalah. Langsung oke kan saja. Untuk outputnya, mana dia? Oke, bisa nampak semua ya outputnya ya. Ini dia, kita lihat di bagian kerombat alfanya. Ini kan bahasanya 0,855, artinya kan kuesioner itu handal ya, berdasarkan data yang diambil dari kuesioner itu. Oke, untuk kriterianya beda buku metodologi penelitian, beda standarnya. Ada dia yang menerapkan standar levelnya itu 60%, ada dia itu 50%. Nah, ini trik yang sering dilakukan banyak peneliti ketika dia menemukan bahwa reliabilitas variabelnya atau reliabilitas indikatornya itu di bawah 0,6. Misalnya dapatnya 5,4. Nah, beberapa menggunakan trik ada rekomendasi yang dia pilih itu diganti. Contoh misalnya dia pakai rekomendasi kriteria pengujian untuk punya si Mang Ghazali misalnya, punya Ghazali kan. Ghazali itu biasa tinggi tuh, sekitar 60%. Dia bisa pakai yang lain, misalnya kayak Ari Kunto, Sugiono, dan seterusnya gitu, yang coba cari-cari yang di bawah 60%. Jadi sehingga menurut si buku A, menurut pendapat si A, bahwa kalau dia masih di atas 50% oke. Nah, ini sering dilakukan banyak peneliti untuk mengkecoh ya kita bahasanya ya. Nah, gitu dia. Kira-kira. Oke, berikutnya kita lanjut ke X2-nya. Udah ya. X1 totalnya dimasukkan enggak? Nah, di beberapa buku ada yang masukkan, di beberapa buku ada yang tidak masukkan. Saya lebih suka tidak dimasukkan. Kenapa? Karena kita cuma mengecek reliabilitas dari ininya aja, indikatornya. Kita nggak usah belajar tentang uji reliabilitas itu apa ya, karena ini panjang terapannya. Oke. Hasil kedua untuk X2 mana dia? Ini ya. 868, hasil yang pertama tadi di mana? Sini ya. Kok sama? 855, 868 berbeda. Skill itu S2. Berikutnya kita masuk ke X3.
kalau kalian mau buat penelitian yang misalnya Pak, saya malas sekali Pak buat penelitian, repot kali uji validitas dan reliabilitas, maka coba pakai data-data sekunder yang dia bentuknya laporan keuangan gitu. Itu data-data laporan keuangan mereka nggak pakai lagi uji validitas dan uji reliabilitas. Kenapa? Karena data laporan keuangan itu sudah dianggap valid dan reliable. Itu data-data matematik. Jadi tidak perlu diuji lagi kevaliditasannya. Jadi makanya itu salah satu yang mendorong saya untuk lebih suka tertarik penelitian yang dia hanya menguji data-data sekunder yang tidak perlu divalidasi lagi. Jadi lebih singkat ya. Betul ya, oke. Dikeluarkan. Punya X4. Kan, oke. Sebenarnya tinggi-tinggi ya. Ini bagus loh datanya. Serius loh. Jarang dia biasanya yang sekali RAM itu sebagus ini datanya. Biasa mereka ada yang di angka 7 semua. Tapi ini bagus. Oke, sempat selesai. Sisanya tinggal variabel Y-nya. Wah, 93. Reliabilitas kita selesai. Kira-kira sampai di sini ada yang masih bingung? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada. Ada yang sudah selesai? Kalau sudah selesai, saya lanjut. Ini diam ini antara mereka lagi fokus atau bingung. Saya bingung. Sambil menunggu ya. Sudahkah? Sudahkah? Sudah. Ya, jadi ini Dek, namanya uji konstruk ya. Kira-kira kuesioner kita tuh bisa nggak dipercaya untuk masuk dalam sebuah jurnal gitu kan. Nah ini dia, walaupun nanti hasilnya ada yang modelnya tabel ya Pak Madi ya. Ada yang nanti dia disusun dalam bentuk tabel, nanti kami kasih contohnya. Ada yang dia nggak perlu dikasih tabel, kasih penjelasan aja. Nah gitu kan, berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas, seluruh butir pernyataan dinyatakan valid kan itu kan. Dan reliable. Nah, itu kadang-kadang sudah cukup gitu ya, karena apalagi tadi dibilang Pak Madi ya, kalau yang datanya sekunder malah nggak perlu ada uji validitas dan reliabilitas ya. Nah ini supaya bisa sebagus tadi, nah ini tergantung bagaimana caranya kita membuat kuesioner yang betul-betul bagus. Nah saya kadang-kadang mahasiswa bikin kuesioner, waktu bacanya aja kita udah mules ya kan. Apalagi nanti orang menjawabnya gitu. Karena kadang-kadang gini, gaya bahasanya nggak dibikinnya, tadi Pak Madi kan bagus tuh. Saya percaya bahwa data saya aman. Dia langsung ngerti kan, oh kalau memang saya percaya, saya setuju. Oh kalau saya nggak percaya, oh saya tidak setuju. Ah gitu loh, responden langsung tahu menjawabnya, dan itu tanda-tanda ini pertanyaan pasti nanti hasilnya bagus ini. Tapi kalau pertanyaannya pun dia udah bingung, ah gitu kan, misalnya tulis begini ya, data tidak bocor merupakan tanda-tanda fintech itu bagus. Jadi dia bingung, ini nanya dia apa nanya fintech ini sekarang nih, atau nanya ujian MIT ini. Nah gitu ya. Ya memang kadang-kadang indikatornya bunyinya begitu, tapi begitu dia jadi pertanyaan, memang dia harus diubah. Nah gitu loh. Dan cara paling mudah adalah dengan cara melihat
kuesioner yang sudah pernah diuji oleh orang lain. Nah, itu cara paling mudah. Nah, gitu ya. Gitu. Jadi tahap 1 ini tahap uji kuesioner ya Pak Madi ya. Nah, Aman? Belum juga? Pada sudah bilang ya, biar kita bisa lanjut, biar tidak tertinggal, takutnya tertinggal. nanti kalau ketinggalan Pak Madi, ini kan ada rekamannya Bu Kabilah ya. Nah, yang ketinggalan nanti bisa lihat, bisa tonton ulang. Nah, gitu supaya speednya bisa agak lebih cepat. Oke. Ya, baik Pak. Nanti kalau masih perlu yang offline, boleh ya Pak? Boleh. Oke, kita saja insya Allah. Bismillah. Oke, satu lagi kita lanjut. Bukan satu lagi sih, kita masuk ke dalam uji asumsi klasik ya. Sedikit tentang asumsi klasik ya. Asumsi klasik ini tidak semua alat itu ada, tidak semua alat itu ada, dan tidak semua alat itu bentuk pengujiannya sama. Ada yang dia pakai, ada yang dia tidak pakai. Salah satu alat yang dipercaya tidak pakai itu Smart PLS. Itu salah satu alat yang dipercaya tidak perlu memakai asumsi. Kemudian kalau untuk AMOS beda dia tidak lagi namanya ada di situ uji heteroskedastisitas, kemudian pengujian seperti autokorelasi dan seterusnya. Mereka ada namanya uji goodness of fit, kemudian ada uji model, itu nanti di situ nanti ada namanya kayak misalnya kita modifikasi indeks, kemudian transformasi data dan seterusnya. Itu nanti di AMOS ceritanya. Jadi makanya setiap alat itu beda-beda di asumsinya. Ada yang pakai, ada yang nggak pakai. Ya, SpaceX dia pakai 4, dia ada normalitas, kemudian multi-cause, kemudian ada heteroskedastisitas dan autokorelasi. Kita mulai di yang pertama, uji normalitas itu. Uji normalitas ada banyak metode yang dipakai. Cuman yang sering itu ini share ya. Oke, itu share mana tempat posisinya. Dan parameter yang ini dia, uji Kolmogorov Smirnov. Kenapa lebih direkomendasikan pakai Kolmogorov Smirnov? Karena kalau misalnya kita pakai contoh misalnya histogram atau misalnya diagram lonceng, kadang kita memastikan bahwa sebenarnya persentase dari normalitasnya itu berapa nggak ketahuan, terkadang gitu. Makanya kalau misalnya ada dia contoh misalnya kayak dari lonceng, ada yang dia nanti ragu-ragu apakah sebenarnya gambarnya diagramnya itu lonceng atau tidak. Nah, jadi makanya untuk menghilangkan keraguan itu bagus dia lebih direkomendasikan pakai uji KS atau Kolmogorov Smirnov. Jadi nilainya itu jelas dia berapa persentase, berapa tingkat normalitasnya gitu. Oke, biasanya dimasukkan itu ada dia di unstandardized, ada yang dia tidak. Saya lebih suka tidak sih sebenarnya. Jadi ketahuan dia variabel mana yang dia nggak normal. Jadi harus dimasukkan saja. Biasanya ketahuan sih sebenarnya. Saja 3, 4, dan lainnya. Oke. Kita pindah ke hasil outputnya. Nah, ini dia hasil outputnya. Oke, perhatikan bagian signifikansinya. Ini yang paling apa ya? Yang paling tidak disukai banyak peneliti ya. Ini bad news ini sebenarnya nih. Oke, kalau uji Kolmogorov Smirnov dia itu nilai signifikansinya tidak boleh di bawah 0,05. Dan ini kita dapat nilainya di bawah 0,05. Dan bad news-nya datanya semua tidak normal bahasa SPSS. Oke. Kita coba yang lain, Karena banyak metode yang digunakan untuk mengecek apakah dia valid, apakah dia normal atau tidak normal. Salah satunya uji KS. Kalau uji KS kita nggak bisa, kita pakai yang lain. Kita pakai yang model diagram lonceng, regresi ya, linear, oke.
sekali ini satu paket sebenarnya dia ini. X X3 X4. Oke, kita cari di mana dia. Oh, bukan di sini, sorry. Ini kita mau ngecek normalitasnya dulu. Oke, histogram dan nama predictive vectornya. Ada yang masih ingat nggak? Stressit apa jipret ya? Yang X ya? Dia jepret sama resit, Pak. Resit. Y-nya jepret. Oh, Ya, karena banyak kali. Oke, kita continue. Dan kita cek dari sisi diagramnya. Karena dari uji KS tadi bad news ya. Kalau tadi satu aja oke lah, berarti satu itu kita perbaiki ini semua. Ada di mana masalahnya. Oke, ini langsung satu paket uji regresi. Kita mau lihat normalitasnya saja dulu, jadi semua kita lewatkan. Chartnya. Wah, agak lama loadingnya. Nah, ini. Tuh, dan ini kedua. Nah. Dia kan kriterianya kan dia titik-titik mengikuti garis diagonal ya bahasanya ya. Jadi kalau kita cerita metodologi ini, kalau satu metode yang kita gunakan misalnya tidak bisa membuktikan bahwa punya kita bagus, kita masih dikasih pilihan untuk menggunakan metode lain. Salah satunya misalnya data lonceng. Nah, saya nggak tahu apakah ini bisa dibilang lonceng atau tidak. Tapi banyak yang mengatakan selama dia membentuk hampir menyerupai lonceng, maka dia bisa dikatakan normal. Sama hanya dengan yang untuk ini dia, plotnya. Normal, plot, aggregation, standardized, residual ya. Oke. Kalau sejauh ini dia bahasanya ini dia masih mengikuti garis diagonal, walaupun ada beberapa momen dia mau keluar, itu bisa dilihat di sini. Ini menyebabkan mungkin dia untuk uji KS dia terdetek tidak normal, tapi di sini selama dia kalau bahasa bukunya ya dia selama dia mengikuti garis diagonal maka data dikatakan normal. Oke, kita boleh pakai yang ini saja. Yang uji KS tidak perlu kita pakai. Oke, untuk itu kita selesai. Berikutnya uji apa lagi kita? Multicore ya? Uji multicore. Atau ada yang sudah sampai sini? Jangan-jangan masih diuji validitas ini. Kalau uji heteros sudah sepaket ya di sini dia itu ya. Ini kan kalau saya nggak salah uji heterosnya kan. Ada yang masih ingat? Heteros apa autokorelasi itu? Kita fokus ya. Ya. Hetero tuh hetero. Kalau yang tabelnya yang hetero Pak Madi. Yang ini kan, hetero nih Pak Andre kan. Uji hetero. Oh, hetero sudah selesai. Dia asumsinya kalau garis menyebar, kalau bahasa saya berantakan ya. Selama dia berantakan, oke berarti tidak terjadi heteros. Tapi kalau dia menggumpal, ini dia.
Ini aroma menggumpal sebenarnya, tapi walaupun masih konotasinya berantakan, berarti dia tidak terjadi heteroskidasitas. Oke, berikutnya kita masuk ke pengujian multikolineritas. Atau lagi autokorelasi ya. Ada banyak pandangan tentang uji multikol dan autokorelasi. Ada yang mengatakan kalau data yang pakai kuesioner, dia cukup multikolineritas saja, tidak perlu autokorelasi. Ada yang mengatakan harus dua-duanya. Kalau saya pribadi cenderung pilih yang pertama. Autokorelasi itu bagusnya nggak usah dia dipakai untuk data yang pakai kuesioner, karena uji autokorelasi itu cuma untuk melihat kira-kira antara sampel 1 dengan sampel 2 ada pengaruh tidak. Itu biasa berlaku untuk data-data time series. Contoh misalnya, apakah data di tahun 2019 itu dipengaruhi kuat oleh data di tahun 2018. Jadi punya keeratan antara observan ya, antara data lah, pokoknya bahasanya katanya antara sampel itu dia tidak boleh ada keeratan atau ada hubungan yang kuat. Nah itu biasa berlaku untuk data-data time series biasanya. Tapi ada juga yang pakai, jadi ya tidak masalah juga sebenarnya. Kemudian uji multikol ya, uji multikol. Atau ada yang mau ditanyakan? Sambil menunggu. Ya, multikol itu dilihat dari koefisiennya ya. Tadi udah saya kasih contoh juga itu. Dilihat di atas tadi ya. Karena ini sudah sekalian sudah ketemu semua di sini hasilnya. Ya, ada di sini. Kalau DW ya, DW atau if? Iya, dia dilihat dari apanya itu, DW-nya itu. Kalau itu DW, kalau multikolinitas dari koefisien sih bisa dilihat ya. Jadi nilainya itu kalau dia lebih kecil dari 0,100, lebih besar dari 0,100 dan tidak lebih kecil dari 10 kiri kanannya itu. Cuman yang koefisiennya enggak keluar ya, Pak Madi ya. Oh, oke, sebentar Pak ya. Karena tadi kita rencana cuma mau lihat di Cuma mau itu aja kan. normalitas. Karena kita khawatir kalau kita paksakan tadi hasilnya bisa nggak bagus sih Pak tadi sebenarnya. Kalau misalnya ternyata tadi asumsinya ternyata diketahui misalnya dari lonceng pun dan dari dia gas diagonal ternyata memang tidak bisa, mungkin ada beberapa data yang bisa kita kurangi situ. Oke, kita coba lanjut lagi. Semoga saja ini juga tidak bermasalah, karena di normalitas tadi agak cemas juga. Ini untuk dari Bason, Swiss diagnosisnya. Ini perlu nggak ya? Saya rasa ini nggak perlu. Pak, kalau misalnya multiko bukannya ini juga bisa ya Pak? Misalnya kayak multiko itu estimate sama model fit-nya dimatikan, terus dihidupkan collinearity sama covariance matrix-nya. Kalau untuk multiko. Biar nggak terlalu jauh kalau misalnya kita pakai Turpin. Baru habis itu nanti kita set di bagian plots. Plots-nya matikan aja kalau nggak Pak sekalian. Tadi kan normalitas sudah kita buat. Biar nggak dua kali kerja ya? Iya, biar nggak ini yang normal Pak. Apropos, kita mainkan aja semua. Nanti biar ngopi pasti satu paket ya. Kita coba lihat. Oke, Hendrix.
Ini laptop saya hang atau sinyal saya yang bermasalah? Oke, laptop. Covid aman ya? Aman kan? Yang lain Ya, sama? aman ini. Karena FIF-nya kurang dari 10, berarti aman itu. Yang lain gimana? Atau ada yang berbeda? Kebebasan oke. Untuk korelasi sih sebenarnya. Ini sama yang tadi. Kemudian ini untuk GT-nya di mana nih? Dari atas sebenarnya sudah ada. Oke, ini untuk R square, uji F dan uji O. Ada nggak uji T yang sama dengan saya? Kita sebentar ya, saya ambil satu, saya punya satu sampel sih sebenarnya. Bentar ya, yang biasa saya sering pakai untuk jurnal. Oke. Nampak nggak? Ini nampak nggak kira-kira? Nampak ya Pak Andre ya? Ya, nampak. Ya, ini biasa saya sering pakai untuk mau dibuat buku sih sebenarnya, untuk lanjutan dari buku saya yang lama. Bagaimana pengelolaan dari SPSS yang lama juga. Ini model untuk validitasnya, ini R hitungnya, yang kemudian dibandingkan dengan tabel, kalau memang ada R hitungnya, kalau memang tidak ada kita pakai signifikansinya. Ini untuk reliabilitasnya. Dan ini untuk normalitasnya, tadi bad news ya untuk Kolmogorov-Smirnov ya. Jadi tidak direkomendasikan, bisa pakai untuk dplot. Tinggal masukkan saja nanti di sini misalnya, gimana tadi? Output. Yang ini saja. Karena uji KS tadi nggak bisa, kita main di sini. Jadi ini nanti bakal diganti terpaksa kalau misalnya mau ini dipakai. Tapi saya biasa nggak biasa pakai itu. Untuk PIV-nya, PIV di mana tadi? Ini. Oke, ini. Untuk kata-katanya kurang lebih sama. Biasa dipakai dengan kriteria yang sudah pernah diajukan sebelumnya. Kalau saya biasa pakai seperti ini.
Heteros. Terus kita pakai gambar ya, saya bisa pakai gambar output. Copy. Bisa nggak di copy? Bisa ya. Oke, selesai. Masuk regresi linear berganda. GF. Di atas ya. Oke, ini. Bukan kecepatannya. Dia selesai. T. Oke, untuk modelnya yang berisi, kemudian here determinan ini. Oke, itu penutup. Jadi kalau di dalam jurnal ini biasa tidak dipakai. Saya jarang melihat ada di jurnal itu mereka melampirkan hasil uji reliabilitas dan juga hasil asumsi klasik. Itu sangat jarang. Biasa mereka sudah mainannya itu di hasil pengolahan data. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan etika penelitian. Dianggap bahwa si peneliti sudah benar-benar melakukan penelitian dan sudah memenuhi syarat reliabilitasnya, syarat validitasnya, dan syarat asumsi yang harus dipenuhi dalam pengolahan data. Sehingga tidak perlu dipertanyakan kembali, dan yang penting itu adalah hasilnya. Hasilnya itu biasanya cuma 3 bagian saja, F dan T, dan jarang sekali di jurnal itu mereka juga melampirkan uji R-square-nya untuk model penelitian kuantitatif. Bahkan lebih sering sebenarnya hanya ini dilampirkan. Mereka jarang melampirkan uji R. Jadi dilampirkan itu ada yang hanya melampirkan hasil uji T dan kemudian dibahas per variabel satu per satu yang model kuantitatif. Kira-kira seperti itu. Sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Cara baca biasanya dasarnya sama. Kalau misalnya kalian mau lihat template pada jurnal tertentu, bisa dilihat bagaimana model penelitian yang sama dan bagaimana cara mereka menginterpretasikannya. Setiap orang punya gaya interpretasi yang beda-beda. Jadi kalau misalnya ada perbedaan di dalam penginterpretasian, tapi pada dasarnya maksudnya itu sama. Sambil menunggu, saya coba lihat yang lain gimana. Supiati aman? Aman. Aman Pak, lagi ngapain? Oke, berarti Supiati bakal selesai hari ini. Yang lain gimana? Insya Allah Pak. Yang lain gimana? Masih memantau, Pak. Udah terkeluarkan dua apa sih kayak ramalan. Kalau data sudah ada sebenarnya mengolah itu sederhana ya, gampang ya. Karena kalau kita belajar SPSS, sumbernya banyak sebenarnya. Apalagi di YouTube itu. YouTube itu banyak sekali saya rasa. Tentang bagaimana cara mengolah data sampai dengan bagaimana kalau seandainya data tidak normal, apa saja bisa kita lakukan. Masalahnya gini, terkadang beda sumber, beda cara mereka melakukannya. Contoh misalnya kayak uji DW. Uji DW itu banyak kriteria dipakai. Ada dia yang kriterianya kalau dia di bawah -2, di atas -2 maka dia terjadi apa tadi?
Untuk korelasi ya, seperti itu kan. Pak, mau nanya Pak, kalau misalnya di jurnal kan Pak, kalau misalnya saya cuma masukkan validitas, reliabilitas, normalitas, sama uji T, uji F, sama koefisien determinasi, boleh Pak? Jadi nggak usah masukkan hetero, nggak usah masukkan multi gitu, boleh Pak? Kalau setahu Atau saya, valid sama reliabilitas nggak usah? saya nggak pernah. Gampang ini adik-adik ini ya, hasilnya itu nanti bisa dibaca. Kira-kira ini ya, gitu ya. Nah, tadi sudah disampaikan Pak Madi ya. Jadi ya kalau mau diringkas ini, nah ini cuman 9 langkah jadi semua. Nah, ini ya 9 langkah ini. Bisa lebih gampang. Kita potong kompas lah. Udah tadi Pak Madi udah ajari. Yang penting udah tinggal variabelnya saja X1, X2, X3, X4 sama Y-nya. Tinggal di analyze ya kan, regression, linear. Nah, ini tinggal masukkan inat tadi ya sebagai variabel Y-nya. Terus ini semua masukkan kemari. Lalu tadi ada uji statistik tadi ya. Nah, ini ya, deskriptifnya ada, collinearity tadi juga ada ya, DW-nya ada, biar sekalian ya kan. Oh, ya, Nah, udah continue. Oh, plotnya tadi, karena tadi nggak apa tadi ya, apa namanya itu, nggak dapat KS-nya. Kalau Gomorov Smirnovnya tadi nggak dapat, ya. Jadi kalau di sini katanya yang masuk sebagai Y-nya S-resid ya. Nah, supaya jangan lupa ya. Oke, mana dia tadi? Nah, nih. Y-nya ini S-resid. Kemudian X-nya Z-spread ya. Nah, bisa histogram, bisa normal probability plotnya. Udah continue. Optionnya juga sekalian ya. Optionnya ini udah oke, continue. Udah keluar semua kan Pak Madi habis ini kan. Nah, udah. Tinggal template-nya yang menentukan. Kira-kira bisa nggak ini dibaca dalam template-nya itu. Nah, ini kan hasilnya sama. Nih, adjusted R-square-nya sama. Uji F-nya ini juga signifikannya sama gitu kan. Ya, ya ini tadi uji asumsi klasik segala macam sekali pencet bisa semua keluar ini. Ya, tapi memang harus satu-satu tadi diterangkan Pak Madi supaya paham ya arahnya ini kemana. Tapi nanti bisa kita dalami ya lebih detail ya satu persatu. Tapi memang kalau malam ini kalian latih-latih terus ini, mudah-mudahan nanti kalian udah tahu caranya. Selebihnya nanti cara menulisnya itu lain lagi babnya. Jadi malam hari ini kita khusus latihan dulu, nah gitu ya. Cara menuangkannya dalam tulisan, nah itu nanti nggak bisa malam ini ya kan Pak Madi. Nah, jadi nanti, tapi tadi sudah dikasih contoh sama Pak Madi. Kalau sudah ada template-nya, kita tinggal tempat-tempatkan saja, lalu bahasanya tinggal ganti angka saja. Tadi template Pak Madi itu menarik. Nah, tinggal nanti apakah jurnal nanti template-nya seperti itu belum tentu. Makanya nanti kalau kita mau nulis jurnal berikutnya, kita download aja template jurnal mereka. Setelah itu baru nanti kita apa namanya itu kita sesuaikan dengan hasilnya. Tapi kalau sudah ada hasilnya, udah mantap itu, nah, gitu ya. Ya. Kalau saya sering model kayak gini sih Pak Andre. Kalau misalnya buat jurnal, ini udah tinggal masukkan saja gitu. Angkanya selesai, segitu sih. Tinggal anak-anak ini nanti dikasih pemahaman dari tabel itu yang mana yang diambil Pak masuk sini. Nah, itu mungkin yang perlu dikasih penjelasan. Begitu keluar tabelnya bingung deh ya kan. Pak R-square-nya yang mana nih banyak angka R ini katanya. Oh, kalau asumsi oke ya, kita ulang coba yang ini ya. Kalau misalnya uji F ya, uji F itu kan dia dua ini biasanya diambil. Kalau dia tidak mau dibandingkan antara F hitung dengan F tabel, yang paling gampang itu mainnya di sini.
Karena biasa untuk uji F dan uji T, dia selama dia di bawah 0,05, oke, dia hasilnya signifikan. Lalu kalau di atas maka dia tidak signifikan, kan gitu bahasanya. Nah, makanya terkadang ada banyak mahasiswa kita yang salah paham. Pak, kalau nggak signifikan apakah artinya salah? Tidak. Kalau sudah ini tidak ada istilahnya salah dan benar ya. Apapun hasilnya maka itulah kebenarannya. Walaupun hasilnya tidak signifikan. Kalau misalnya ditanya tidak signifikan, bagus nggak hasilnya? Justru saat ini bahkan lebih banyak orang cenderung mencari hasil yang tidak signifikan daripada signifikan. Buat apa? Untuk research gap. Nah, perbandingan antara penelitian, si A bilang signifikan, si B bilang tidak signifikan, itu menjadi salah satu gap dalam penelitian yang mau bisa dibuat. Ya gitu. Kenapa bisa ada perbedaan penelitian? Apa yang terjadi? Gitu. Ini untuk F, sama UJT juga sama. UJT yang dilihat itu, wah ini X2 sama X3-nya nggak signifikan ya, oke nggak apa-apa. Ya, memang tabel ini contohnya ada 2 yang tidak signifikan, ada 2 yang signifikan, supaya mahasiswa bisa lihat. Tidak signifikan, di mana nengoknya Pak? Kan gitu ya. Jadi kan tadi kriterianya kalau dia di bawah 0,05 tidak signifikan ya. Kalau dia di atas 0,05 maka dia tidak signifikan. Contoh misalnya X1 di sini ternyata 0,172 ya. Berarti dia masuk aja di sini. 0,172. Berarti dia tidak lebih kecil, berarti dia lebih besar. Baru tidak signifikan. Selesai. Gampang, tinggal masukkan data sebenarnya. Kalau sudah punya template sederhana di awal, ini juga persamaan juga tinggal gampang masukkan. Ini nilai konstantanya yang ini kalau saya tidak salah. Oh ya, ini dia. Ini untuk konstantanya. Dan ini untuk X1, X2, X3, dan X4. Untuk R2 yang ini. Ada yang merekomendasikan dia dilihat dari AJIS R2, ada yang merekomendasikan dilihat dia dari R2. Tergantung dari buku. Saya lebih cenderung kalau misalnya ditanya pilih mana, saya ambil satu buku yang saya pegang biasanya gitu. Kalau saya biasanya buku yang saya pegang dia biasa mainnya di R2. Kalau dimasuk lebih dari 1. berarti dia di sini berapa? 0,79 ya. 0, Iya Pak, 0,79. kali ini berarti 79,1%. Ya gitu. Berarti tinggal dikurangi saja. Sisanya berarti 21 ya. Iya, 21,9. 20,9 bukan Pak? 20,9 ya. 20,9. Nah, selesai. Nah, jadi kalau kalian sudah pernah membuat jurnal sekali saja, kalau kalian membuat jurnal lagi, itu tinggal masukkan saja data-datanya. Pembahasannya tinggal nanti kan gitu kan. Interpretasinya pada dasarnya sama semua. Pada dasarnya gitu. Kalau saya biasa pakai ini sebenarnya. Dan ini sebenarnya mau dibuat buku juga. Gitu. Oke. Itu sederhananya ya. Kalau misalnya ditanya apakah kalau misalnya R-square-nya kecil salah, dia nanti R-square-nya ini dia mainannya biasanya kalau di beberapa peneliti layak atau tidak layak. Gitu. Jadi gini, kalau penelitian yang kita teliti itu, kalau bahasa sederhana mereka menganggap ya, R-square-nya 10%, oke, artinya gini, kita maksimalkan pun 4 variabel tadi, oke, nilai dari 4 variabel itu bisa mengubah atau menggerakkan CY hanya maksimal 10%. Ada yang menganggap seperti itu cara bacanya. Sehingga tidak layak itu untuk dilanjutkan, karena kecil sekali. Kalau R-square-nya kan dia bahasa sederhananya kemampuan variabel bebas untuk menjelaskan variabel terikat kan. Kalau kemampuan dia untuk menjelaskan variabel terikat kecil, sebaiknya tidak perlu dilanjutkan begitu.
Makanya ada yang dia di satu buku, dia membatasi SQL-nya itu 0,5. Untuk penelitian kuantitatif, yang dia pakai data sekunder, 0,6 sampai 7 untuk penelitian kuantitatif yang pakai data primer atau aplikatif. Beda-beda buku. Makanya tidak perlu heran kalau ternyata nanti misalnya kalian lihat buku beda-beda cara mereka membuat kriteria itu tidak heran lagi di dalam metodologi penelitian. Ada yang buat 60 tadi seperti misalnya antara Ghazali dengan Sugiono itu beda tuh. Kira-kira. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi kita diskusikan. Mungkin bisa dilanjut dengan latihan ini Pak Madi. Ini kan kalau yang serius ya, yang mau belajar, mungkin bisa kita bikin studi kasus nih. Mungkin nanti bisa kita bikin latihan ya. Boleh. Latihan mau gimana kita buat nih Pak? Ya, ini kan kemarin teman-teman sudah ada tuh ya, nyetor ke kita terkait tema ya, tema literatur review. Saya nggak tahu nih, dengan dosen yang bersangkutan itu kan sudah ngajukan judul yang kayaknya berbeda ya, berbeda-beda itu kan, gitu. Saya dengan Pak Madi menawarkan, nggak apa-apa yang dengan dosennya lanjut jalan. Kalau kalian mau lanjut praktek kuantitatif ini, kita bikin penelitian satu lagi boleh, nggak ada masalah. Gitu. Tinggal kalian memilih yang ringan-ringan lah. Variabel X-nya bikin 2 misalnya kan, Y-nya 1 gitu kan. Yang gampang-gampang. Yang tidak kalian pilih dalam variabel skripsi atau jurnal yang kalian sekarang lagi bimbingan sama dosen yang bersangkutan. Supaya nggak tabrakan kan. Gitu. Jadi kalau ada yang mau, ayo kita lanjutkan. Nanti kita olah datanya sama-sama, nanti hasilnya seperti apa, tinggal kita masuk ke dalam template. Tapi supaya real memang harus ada contoh yang dikerjakan, gitu ya. Termasuk nanti Pak, macam Sukiyati nih, oke, saya Pak mau bikin kuesioner pakai Google Form-nya langsung Pak. Mau langsung saya share, ini studi kasusnya ke mahasiswa PB aja, boleh nggak Pak? Boleh aja ya kan Pak Madi? Nanti kita bikin penelitian yang kira-kira sampelnya itu boleh generasi mahasiswa. Mahasiswa itu kan sekarang masuk generasi milenial kalau saya tidak salah kan. Nah, banyak itu penelitian-penelitian yang cocok untuk generasi milenial. Gitu ya. Jadi bagi 5 pendaftar pertama, bukan ya. Bagi yang mau serius, setelah malam hari ini nanti di grup, kalian boleh rancang-rancang. Tadi kan sudah dijelasin, yang penting asal ada variabel X-nya lebih dari 2, Y-nya 1, boleh apa saja. Kemarin sudah ada kan kita contohkan itu, kalian kan sudah studi literatur dan nengok kan faktor-faktor apa saja yang memungkinkan. Nah, di luar tugas kalian dengan Bu Kamila, kalau masih ada yang mau kita kerjakan variabel lain itu, boleh aja nanti kita cek R-square-nya. Jangan-jangan lebih besar pula itu daripada yang dikerjakan sama dosen yang lain itu ya, nggak tahu juga kita. Tapi paling tidak ini bisa seiring sejalan itu deh. Nah, kalau itu mungkin nanti bisa kita follow up ya Pak Madi ya, kalau yang ada yang mau serius, karena harus dilatih dia deh. Kalau nggak dilatih nanti malam hari ini berakhir dengan pusing aja ini. Gitu ya. Tapi saya yakin ini nggak pusing ini. Pak Madi tadi sudah step by step, sudah pelan-pelan nanti keluar hasilnya. Hanya selected. Nggak boleh ikutan apa Pak, rame-rame. Hanya terbatas saja. Boleh, siapapun yang masuk, nanti kita follow up sama Pak Madi. Nanti kami bikin. Jadi PR-nya adik di luar judul yang sudah disepakati sama dosennya supaya tidak double. Bagi yang mau diajukan yang berbeda ya dengan yang sudah diajukan itu. Nanti kami ajari mulai dari bikin kuesionernya ya Pak Madi ya, sampai bikin Google Form-nya, dia langsung praktek, sampai nyebarnya, sampai nanti kalau jadi bagaimana kita convert menjadi Excel, baru nanti kalau sudah ada Excel-nya, baru kita ulang langkah yang tadi tuh kan, sudah ada datanya, baru kita olah ke SPSS,
sampai jadi outputnya, baru nanti kita siapkan ke dalam template-nya. Ini kira-kira hasilnya ini dimasukkan kemana. Nah gitu. Kalau udah jadi nanti kami cuma hasilnya yang nanti kita harapkan dari mahasiswa ini, dari adik ini. Tahap berikutnya tuh nanti, gitu. Tahap berikutnya tuh nanti, setelah ini masih ada tahap berikutnya. Nah, gitu ya. Bagi yang oke,